Apa yang dilakukan oleh guru ketika selesai mengisi dokumen tindak lanjut dan ingin mengisi refleksi tindak lanjut seperti ini? Tonton terus video ini, semoga memberikan inspirasi dan berikan referensi untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Kali ini akan kembali sharing pada teman-teman sekalian bagaimana cara mengisi refleksi tindak lanjut pasca observasi kelas. Itu kan mengisi dokumen tindak lanjut ya. Nah, itu selesai dan telah dinilai oleh kepala sekolah atau diberikan umpan balik lah ya. Kemudian guru akan kembali mengisi refleksinya. Nah, seperti ini. Seperti biasa, kita buka PMM-nya dan menuju pengelolaan kinerja kita. Dan teman-teman jangan lupa di menu guru ini ya langsung klik sebagai pegawai. Nah, di sini pasti teman-teman sudah 75% ya. Klik cek praktik kinerja, geser ke bawah. Nah, teman-teman kemarin sudah selesai di sini ya. Nah, ini sudah dinilai di kepala sekolah ya, dilakukan pembinaan kinerja, pelaksanaan tindak lanjut oleh kepala sekolah. Dan kini kita lanjutkan ya untuk refleksi tindak lanjut ya, isi dokumen refleksi tindak lanjut ini ya. Nah, tidak berpanjang kata, langsung aja ya kita isi dokumen, kita lihat apa sih yang ada di dalamnya. Sebelum kita berikan contoh mengisi ya, saya ingin jelaskan dulu sepintas teman-teman sekalian apa yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah inspirasi baru ya. Inspirasi baru yang teman-teman dapatkan ketika mempelajari atau melakukan upaya tindak lanjut ini ya. Nah, upaya tindak lanjutnya apa? Ada di bagian sini teman-teman ya. Upaya tindak lanjutnya adalah ini. Kemudian nanti teman-teman ceritakan inspirasinya apa ya. Inspirasi yang didapatkan apa? Silahkan langsung dituangkan di sini atau langsung saja ya. Kita tunjukkan saja langsung ya. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman, ini adalah upaya tindak lanjut yang saya lakukan. Saya akan melakukan diskusi dengan guru yang kompeten, melakukan diskusi dengan praktisi, mencari praktik baik yang dapat menambah wawasan. Nah, kalau kepotong teman-teman jangan khawatir ya, bisa dicek selengkapnya di sini. Nanti akan muncul versi lengkapnya ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, silahkan teman-teman bayangkan ini adalah upaya yang telah teman-teman lakukan. Kemudian teman-teman silahkan gali inspirasi yang didapatkan ya, gali inspirasi yang didapatkan. Nah, di sini kalau saya pribadi saya mendapatkan inspirasi praktik baik dalam pembelajaran khususnya pada saat bagaimana menangani murid yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, kenapa saya pilih ini teman-teman? Karena topik yang saya ambil kemarin atau indikator yang saya ambil adalah disiplin positif. Nah, teman-teman masih ingat tidak kemarin saat memilih RHK ya, atau memilih indikator yang akan dinilai ya. Nah, itu sesuaikan saja teman-teman ya. Nah, intinya harus connect dengan upaya tindak lanjut inilah. Nah, saya disclaimer dulu teman-teman. Saya disclaimer baik-baik. Jadi idealnya ini teman-teman ya harus berbeda ya. Karena setiap guru tentu memiliki gaya pembelajaran dan memiliki refleksi masing-masing dari hasil tindak lanjut pembelajaran atau observasi yang telah dilakukan. Sekali lagi saya disclaimer ya, idealnya bisa beda-beda. Jadi teman-teman jangan ragu kalau mau memberikan atau mengisi yang sangat berbeda dengan teman yang lainnya ya, karena pasti berbeda. Tapi kalau teman-teman bingung ya coba dicari referensi yang mungkin oh ini kayaknya mirip-mirip. Nah, gitu aja ya biar tidak terlalu pusing, tidak terlalu ribet ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian teman-teman di sini juga bisa ditambahkan misalnya teman-teman itu ada ide-ide atau inspirasi lain yang telah didapatkan dari upaya tindak lanjut ini ya. Sebagai contoh juga saya tambahkan, bisa di enter di bawah ya. Di sini karena saya melakukan diskusi telah mendapatkan inspirasi menangani murid ya. Kemudian juga mencari praktik baik yang menambah wawasan ya. Ini juga saya mendapatkan inspirasi bagaimana menangani murid ya, khususnya dalam indikator disiplin positif yang telah saya pilih sebelumnya. Nah, kalau teman-teman
sudah mengikuti terus video saya, pasti ya connect ya. Tapi kalau indikator teman-teman berbeda, tinggal disesuaikan ya. Nah, ini teman-teman bisa dicek lagi ya, dan di sini saya akan tambahkan lagi untuk inspirasi yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan ide pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan teknologi pada pembelajaran untuk meningkatkan kolaborasi murid dan hasil belajar. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kalau inspirasi ini teman-teman sudah selesai, kita geser ke bawah. Nah, kemudian inspirasi yang Anda dapatkan ya, inspirasi ini perubahan praktik apa ya di kelas atau sekolah satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Perubahan apa? Nah, perubahannya ya, di sini ada contohnya. Saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Kalau teman-teman cocok ya bisa langsung diisi. Kalau berbeda ya bisa diceritakan dengan gaya masing-masing. Nah, saya di sini memberikan atau melaksanakan perubahan yang saya lakukan dari inspirasi yang didapatkan, yaitu saya sering menjalankan segitiga restitusi dalam menangani murid yang sesuai keyakinan kelas. Misalnya ya, bukan misalnya, ini memang seperti ini ya. Nah, ini kemudian juga perubahan praktik yang lain juga bisa ditambahkan. Saya mengoptimalkan pembelajaran yang kolaboratif untuk lebih mendukung disiplin positif di kelas. Nah, ini ya perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, teman-teman, perubahan yang terjadi juga bisa diceritakan ya di sini. Capaian-capaian perubahan yang telah dialami ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 disesuaikan, dan jangan lupa di sini maksimalnya adalah 500 karakter ya, 500 karakter. Ini teman-teman ya. Begitu. Berikutnya saya tambahkan lagi di sini, saya melakukan refleksi di tiap proses dan akhir pembelajaran, khususnya untuk membangun disiplin positif gitu ya. Nah, sekali lagi, perubahan yang terjadi teman-teman bisa diceritakan sesuai dengan yang teman-teman lakukan ya. Begitu, dan tentu ini pasti akan berbeda-beda setiap guru. Yang berikut ya, kita lanjut pada bagian berikutnya. Ada 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, di sini saya berikan sebuah gambaran untuk saya sendiri ya. Untuk pertama, ketika menjalankan segitiga restitusi, murid terkadang kurang serius mengatakan atau kurang bisa bercerita lebih, begitu ya, lebih terbuka. Nah, ini yang pertama. Jangan lupa kalau tipu-tipu teman-teman diperbaiki ya. Kalau saya ini suka tipu ya. Oke, yang berikut. Nah, di sini kesulitan dalam menemukan materi yang relevan untuk pembelajaran kolaboratif ya. Ini tantangan kedua. Kemudian tantangan ketiga, yakni di akhir pembelajaran, murid biasanya kurang fokus
sehingga refleksi perlu dioptimalkan beragam metode. Nah, ini ya. Kemudian teman-teman, kalau ini sudah 3 tantangan paling sulit, berikutnya kita tambahkan lagi di bawahnya rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar memastikan perubahan terjadi. Ya, ini. Nah, yang pertama untuk memastikan perubahan terjadi, saya akan mengajak murid dalam kondisi yang nyaman sehingga murid bisa terbuka untuk menceritakan pendapat atau kondisi yang terjadi. Ini khusus segitiga restitusi tadi ya. Kemudian rencana berikutnya saya akan mengidentifikasi tujuan pembelajaran dan materi yang relevan untuk dikolaborasikan. Yang ketiga, menggunakan beragam metode refleksi pembelajaran. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sebagai contoh ya, teman-teman tentu berbeda-beda upaya perbaikannya ya. Nah, yang berikut kita geser lagi ke bawah. Ini adalah pilihan belajar dari PMM, teman-teman ya. Pilihan belajar dari PMM, tentu teman-teman bisa ceritakan ya dari belajar PMM-nya sesuai topik yang dipilih ya. Sesuai topik yang dipilih, itu teman-teman tinggal tuangkan di sini. Inspirasi baru apa yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut ini? Nah, saya mendapatkan inspirasi bagaimana memberikan pembelajaran yang menumbuhkan motivasi internal dari murid, mengurangi hukuman dan hadiah. Nah, itu ya. Kemudian di sini saya mendapatkan metode segitiga restitusi untuk mendukung disiplin positif. Kemudian saya mendapatkan pembelajaran menarik di mana seorang guru menjadi seorang manajer di kelas gitu ya. Ini untuk inspirasi. Nah, kenapa saya ambil seperti ini? Karena setelah saya belajar di PMM, belajar mandiri ya, dari PMM ya, belajar dari PMM ini saya mendapatkan hal baru, inspirasi yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau sama, ini kebetulan topiknya disiplin positif ya. Kalau teman-teman mau berbeda juga silahkan ya. Kalau ya sangat disilahkan ya. Jangan disamakan tentunya. Nah, yang berikut berdasarkan inspirasi Anda, nah, perubahan praktik yang di ruang kelas atau pendidikan yang telah saya lakukan. Nah, perubahan yang saya lakukan pertama adalah sering membudayakan gimana disiplin positif, khususnya keyakinan kelas, melaksanakan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang terjadi pada murid. Nah, seperti ini ya. Kemudian, satu lagi yang saya lakukan atau perubahan menjadi seorang guru yang memfasilitasi murid belajar dengan prinsip sebagai manajer. Berikutnya kita sambung ya, tantangan paling sulit ya.
ketika melakukan perubahan tersebut. Nah, di sini menarik sekali ya untuk perubahan tersebut ya. Yang pertama, tantangan paling sulit adalah konsistensi untuk tetap semangat menjalankan budaya positif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Nah, yang berikut, tantangan berikutnya di sini, segitiga restitusi perlu dilaksanakan dengan kondisi yang nyaman antara kedua pihak ya. Dalam hal ini murid yang mungkin terjadi masalah ya. Nah, jadi kondisi yang nyaman karena di dalam kelas kadang itu kan ramai dan sebagainya seperti itu. Ini jadi tantangan. Yang berikut ada tantangan lagi ya menurut saya, yakni bagaimana menempatkan diri sebagai guru yang tepat dalam pembelajaran dalam posisi manajer ya, karena dalam materi yang didapatkan itu kan ada guru sebagai teman, sebagai penghukum dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa pelajari di materi disiplin positif ya. Itu kalau kebetulan sama ya syukur ya. Yang berikut, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Untuk memastikan perubahan terjadi ya, saya akan terus menguatkan keyakinan kelas yang telah dibentuk. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk turut mendukung disiplin positif di kelas. Yang berikut, saya akan terus belajar menjadi guru yang lebih baik lagi dengan materi yang telah saya pelajari pada modul disiplin positif. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, kalau sudah ya, jadi ini sudah lengkap ya. Saya review dari awal ya, inspirasi apa yang didapatkan, kemudian praktik perubahan yang terjadi apa, kemudian tantangan yang paling sulit, kemudian bagaimana rencana ya, kemudian di PMM, belajar di PMM juga diceritakan teman-teman ya. Syukur-syukur kalau sinkron ya dengan apa yang teman-teman lakukan dengan indikator ya, dan tentunya harus sinkron, jadi akan lebih nyaman tentunya ya. Nah, kalau teman-teman sudah, jangan lupa di sini bisa simpan draft ya, simpan draft, klik simpan draft. Kalau misalkan teman-teman masih pikir-pikir, tapi kalau sudah yakin ya, sudah yakin bisa dikumpulkan langsung. Simpan draft ini artinya apa? Bedanya simpan draft nanti disimpan bisa diedit lagi lain waktu, begitu teman-teman ya. Kalau kumpulkan, sudah dikumpulkan tidak bisa diedit lagi. Nah, kebetulan ini saya sudah selesai ya, maka saya klik kumpulkan. Nah, tapi sebelumnya saya mau share ke teman-teman, kalau teman-teman tertarik ya, tertarik pada tulisan-tulisan yang saya buat ini, khususnya bagaimana upaya-upaya refleksi, kemudian perubahan, kemudian tindak lanjut, perencanaan yang telah saya tuliskan tadi. Kalau teman-teman mau mendapatkan teksnya, contohnya untuk bahan belajar ya, mungkin daripada bingung screenshot kan bisa juga, silahkan di screenshot, boleh, saya izinkan, saya niatnya untuk berbagi ya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan teksnya langsung, bisa langsung DM Instagram saya atau bisa hubungi inbox Instagram saya ya, ada di sini ini, teman-teman bisa langsung hubungi, nanti insya Allah akan lebih fast respon ya ini. Nah, nanti bisa di DM, nanti akan saya balas ya untuk berkontak, atau bisa dicek juga di bio profil akun ini. Nanti teman-teman bisa saya share ya untuk teksnya ini. Kebetulan nanti saya sudah rapikan dalam bentuk satu dokumen.
Nah, ini saya sudah rapikan dalam bentuk Google Dokumen ya. Jadi bisa langsung DM IG saya seperti yang saya informasikan tadi ya. Itu teman-teman sekalian ya, dan kita kembali lagi di sini. Untuk sudah beres ya, maka kita klik kumpulkan dan centang ya, pastikan baik-baik sudah tepat, kita klik kumpulkan. Nah, sudah selesai teman-teman, dan ini centangnya hijau semuanya ya. Centangnya hijau semuanya, dan kita bisa kembali lihat kembali ke belakang ya pelaksanaannya, dan ini teman-teman bisa dilihat progresnya masih menjadi 75% ya, masih 75%. Kenapa masih 75%? Karena teman-teman nanti setelah ini selesai akan dikembalikan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah akan melakukan penilaian kembali. Nah, kalau kepala sekolah sudah menilai, nanti pasti akan berubah menjadi 100% ya. Dan seperti itu teman-teman sekalian, semoga ini bisa membantu, dan kalau ada pertanyaan cara aku tulis komen di bawah, nanti akan saya bantu menjawab sebisanya juga ya. Kalau mau jawaban lebih lengkap, lebih cepat ya, bisa langsung DM IG saya seperti ya, bisa cek di bio ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.